Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 14 Juli 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami hanya mengandalkan Yesus dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan kita pada hari ini, 14 Juli 2021, berjudul, Jadilah kuat karena Allah menyertai kita. Ayat inti terdapat dalam Hagai 2 ayat 5 yang berbunyi, Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Serubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan kita mengetahui peperangan umat-Nya pada hari-hari terakhir ini dengan agen-agen iblis, digabung dengan orang-orang jahat yang mengabaikan dan menolak keselamatan yang besar ini. Dengan kesederhanaan dan ketulusan hati yang terbesar, Juru Selamat kita, Jenderal Tentara Sorga yang hebat, tidak menyembunyikan pertempuran sengit yang akan mereka alami. Ia menunjukkan bahaya diperlihatkannya kepada kita rencana peperangan itu dan pekerjaan berat dan berbahaya yang harus dilakukan, dan kemudian mengangkat suaranya sebelum memasuki peperangan supaya menghitung harga, ketika pada saat yang sama ia menganjurkan semuanya untuk mengangkat perlengkapan senjata peperangannya dan mengharapkan pasukan sorgawi untuk menjadi anggota tentara yang akan berperang mempertahankan kebenaran dan keadilan. Kelemahan manusia akan mendapat kekuatan supernatural dan pertolongan dalam segala peperangan yang hebat untuk melakukan segala perbuatan yang maha kuasa, dan ketetapan dalam iman serta pengharapan sempurna pada Allah akan menjamin keberhasilan. Sementara persekutuan si jahat dipersiapkan melawan mereka, ia menyuruh mereka supaya berani dan kuat, serta berperang dengan gagah karena sorgalah yang memenangkan. Dan pada mereka ada lebih dari seorang malaikat dalam barisannya, yaitu jenderal tentara yang hebat, memimpin tentara-tentara sorga. Sebagaimana pada peristiwa penumpasan kota Yeriko, tiada seorang pun dari tentara Israel dapat menyombongkan telah menggunakan kekuatan mereka untuk merobohkan tembok kota itu, melainkan Kapten tentara Tuhan merencanakan peperangan itu dengan sangat sederhana, bahwa Tuhan sajalah yang harus menerima kemuliaan dan manusia sekali-kali tidak boleh ditinggikan. Allah telah menjanjikan kepada kita segala kuasa, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Iman adalah kuasa kehidupan yang menembus segala penghalang, mengesampingkan segala rintangan, dan menancapkan panji-panjinya di pusat perkemahan musuh. Terima kasih. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini baik sekali untuk kita, karena kita hidup di zaman akhir dan terlibat dalam peperangan antara yang baik dan yang jahat. Setan dan orang-orang yang jahat bersatu untuk melawan mereka yang setia kepada Bapa dan Anaknya. Namun, kita tidak perlu takut, sebab ayat inti kita hari ini berkata dalam Hagai 2 ayat 5. Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Serubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam.
Kita sudah pelajari bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Yehova dan Dia adalah Allah Bapa. Silahkan lihat pekabaran sebelumnya. Nah, Allah Bapa inilah yang berjanji untuk menyertai umat-Nya. Itu sebabnya Allah Bapa berkata, "Kuatkanlah hatimu," sebab Allah Bapa menyertai kita. Nah, bagaimana Allah Bapa menyertai umat-Nya? Melalui kehadiran anak-Nya. Matius 1 ayat 23 berkata, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Jelas bahwa Allah Bapa menyertai kita melalui kehadiran anak-Nya. Namun, apakah Bapa menyertai kita melalui anak-Nya hanya setelah Yesus lahir di dunia ini? Oh, tidak. Renungan hari ini dikutip dari buku SDA Bible Commentary yang berbicara tentang Yosua pasal 6. Mari kita lihat cuplikannya dari halaman 995 paragraf 3 dan 4 yang menjelaskan, manusia membangun teorinya, kehilangan kesederhanaan iman yang sejati, menjadi terlalu mementingkan diri sendiri untuk mempercayai pernyataan Tuhan dan membatasi dirinya dengan kesombongannya sendiri. Banyak orang yang mengaku sebagai anak-anak Allah berada dalam posisi ini. Mereka lemah karena mereka percaya pada kekuatan mereka sendiri. Yosua pasal 6 berisi tentang penyerangan Israel ke kota Yeriko. Dan Roh Nubuat menasihatkan kepada kita agar dalam peperangan pada hari-hari terakhir ini, janganlah kita mengandalkan teori kita dan atau kekuatan kita sendiri, karena hal itu akan menghilangkan iman yang sejati serta melemahkan kita. Itu sebabnya Ellen White melanjutkan dalam halaman 995 paragraf 4 yang berkata, Allah bekerja dengan luar biasa bagi umat yang setia, yang menaati firman-Nya tanpa bertanya atau ragu. Yang mulia dari sorga dengan pasukan malaikat-Nya meratakan tembok Yeriko di depan umat-Nya. Dalam peperangan melawan Yeriko, bangsa Israel hanya diminta keliling kota 1 kali sehari, dari hari pertama sampai hari ke-6. Dan pada hari ke-7 mereka mengitari sebanyak 7 kali dan meniup sangkakala. Dan bila terdengar bunyi panjang, maka rakyat bersorak dengan suara nyaring. Hanya itu yang bangsa Israel lakukan. Tetapi dinding Yeriko runtuh. Hal itu bukan karena hasil usaha mereka, tetapi Allah yang berperang bagi mereka. Bahkan bila mana kita ingat dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Namun, percaya akan janji ini perlu iman. Inilah yang dinasihatkan kepada kita di zaman akhir ini, yang juga terlibat dalam peperangan rohani. Nah, apakah Allah yang berperang dengan bangsa Israel dalam mengalahkan Yeriko? Tentu tidak. Allah Bapa menyertai umat-Nya dengan mengutus anak-Nya, yang dalam kutipan ini disebut yang mulia dari sorga. Roh Nubuat menyatakan dalam Child Guidance halaman 346 paragraf 3 yang berkata, adalah suatu misteri bagi para malaikat bahwa Kristus yang mulia dari sorga harus merendahkan, tidak hanya untuk mengambil ke atas dirinya kemanusiaan, tetapi untuk memikul beban terberat dan jabatan yang paling memalukan. Jelas bahwa yang mulia dari sorga ini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang berperang bersama Israel dan mengalahkan Yeriko. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam SDA Bible Commentary volume 2 halaman 995 paragraf 4 yang menyatakan, para pejuang bersenjata Israel tidak memiliki alasan untuk bermegah dalam pencapaian mereka. Semua dilakukan melalui kuasa Allah. Israel tidak dapat berbangga diri atas kemenangan mereka, sebab semua yang lakukan adalah Allah melalui kuasa Allah. Atau dalam tulisan aslinya, Yahweh tulis the power of God. Artinya, Allah Bapa mengalahkan Yeriko melalui kuasa Allah atau melalui the power of God. Siapakah dia? Kita baca dalam Counsels to Writers and Editors halaman 118 paragraf pertama yang berkata, tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi,
Kristus adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. Christ the power of God and the wisdom of God. Kuasa Allah itu adalah Kristus. Karenanya Allah Bapa mengalahkan Yeriko melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, kalimat ini yang White kutip dari 1 Korintus 1 ayat 24 yang berbunyi, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kekuatan Allah, namun dalam bahasa Inggris dikatakan Christ the power of God. Nah, untuk membantu, kita lihat kata aslinya dan bandingkan dengan ayat yang lain yang menggunakan kata Yunani yang sama. Kita buka Kisah 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kekuatan dalam 1 Korintus 1 ayat 24 diterjemahkan dari kata dunamis. Kata yang sama diterjemahkan menjadi kuasa dalam Kisah 1 ayat 8. Karenanya power of God itu adalah kuasa Allah dan dia adalah Yesus Kristus. Jadi, sejak dahulu Allah Bapa menyertai umatnya dengan mengutus anaknya. Kemudian, beberapa ribu tahun kemudian, Allah Bapa utus anaknya menjadi manusia dan diberi nama Immanuel, agar melalui kehadiran anaknya, Allah Bapa hadir di antara umatnya. Lalu bagaimana dengan zaman kita? Masih sama, saudaraku dalam Tuhan. Allah Bapa tidak pernah berubah. Sekarang pun Allah Bapa menyertai kita melalui kehadiran anaknya, bahkan lebih dekat lagi dibandingkan sebelumnya, karena anak Allah bukan hadir di antara kita, tetapi di dalam kita, yaitu di dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya Yesus berdoa, Yohanes 17 ayat 21, yang berbunyi, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kita yang Yesus maksudkan adalah Bapa dan Anak, sebab Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam umatnya, maka dengan sendirinya Bapa tinggal menyertai kita di dalam hati kita melalui kehadiran anaknya di dalam hati kita, yaitu melalui kehadiran Roh anaknya. Inilah kebenaran penting yang perlu umat Allah miliki, sebab manusia sudah rubah pola Allah ini dengan doktrin Trinitasnya, di mana mereka mengajarkan yang tinggal dalam hati umat Allah bukanlah Yesus, tetapi Allah Roh. Ini namanya mengubah pola Allah. Dari dulu, Bapa menyertai kita melalui dan di dalam anaknya. Dan oleh Trinitas sekarang dirubah polanya menjadi Allah Roh. Hal ini tidak alkitabiah. Karenanya, jangan rubah pola Allah. Manusia tidak punya hak. Terima dan percaya apa yang Alkitab nyatakan, bahwa Allah Bapa menyertai kita melalui dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Yesuslah sang pemimpin kita berperang menghadapi tentara setan. Dan bila kita izinkan Yesus yang berperang dalam hidup kita, kita pasti menang. Sebab Yesus sudah kalahkan setan di kayu salib. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam SDA Bible Commentary Volume 2 halaman 995 paragraf 6 yang berkata, saat merebut Yeriko, jenderal tentara yang perkasa merencanakan pertempuran dengan sangat sederhana, sehingga tidak ada manusia yang bisa mengambil kemuliaan bagi dirinya sendiri. Tidak ada tangan manusia yang harus merobohkan tembok kota. Jangan sampai manusia mengambil kemuliaan kemenangan bagi dirinya sendiri. Jadi hari ini, tidak ada manusia yang mengambil kemuliaan bagi dirinya sendiri untuk pekerjaan yang dia selesaikan. Hanya Tuhan yang harus diagungkan. Oh, bahwa manusia akan melihat perlunya mencari Allah untuk perintah mereka. Tidak ada yang Israel dapat banggakan dalam kemenangan mereka atas Yeriko. Demikian juga kita, tidak ada yang dapat kita banggakan dalam kemenangan kita atas setan dan pasukannya. Itu semua adalah pekerjaan Allah di dalam anaknya. Yesuslah yang kerjakan kemenangan itu. Itu bukan hasil usaha kita,
tetapi kasih karunia Allah, yaitu melalui anaknya, Yesus Kristus. Tuhan Yesuslah yang kita muliakan dan agungkan, dan bukan diri kita. Karenanya, jadilah kuat, sebab Allah beserta kita, yaitu dengan menerima Yesus Kristus anaknya tinggal dalam hati melalui kehadiran rohnya Yesus, Roh Kristus yang kudus. Inilah jaminan kemenangan dan kehidupan kekal bagi kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang baik sekali bagi kami. Kami tidak perlu takut. Kami boleh kuat, karena Allah beserta kami, melalui kehadiran anak-Mu ya Bapa, dalam hati ini. Karenanya, curahkan roh anak-Mu ya Bapa, beserta kami sepanjang hari ini ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.